Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Ada dua bagian yang kita akan baca bersama dan fokuskan pikiran kita kepadanya, yakni terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23, kemudian nanti dilanjutkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Yang pertama yaitu Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di malam hari sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Pasal 20 ayat 21 sampai dengan 23. Kata Yesus sekali lagi setelah dia bangkit dan berjumpa dengan para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lembutkanlah hati kami, sehingga kami boleh menjadi tanah yang siap untuk ditabur firman-Mu yang hidup. Tolong kami untuk terpesona akan kebenaran-Mu, terkagum oleh kebesaran-Mu, dan terdorong untuk melakukan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Dalam salah satu bukunya yang berjudul The Great Omission, Robertson McQuilkin membuka buku tersebut dengan sebuah pertanyaan. How come with so many unreached, so few going out? Bagaimana bisa dengan begitu banyak orang belum dijangkau, tetapi hanya sedikit sekali yang keluar untuk menjangkau? Bagaimana mungkin? Saudaraku, pertanyaan yang sama sebenarnya sudah ditanyakan oleh Tuhan Yesus, atau paling tidak dinyatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun sebelumnya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang kedua, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang seperti domba yang tidak bergembala itu, dia keliling dari desa dan kota dan dia melihat banyak sekali orang yang seharusnya dilayani. Dan dia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bukankah banyak orang beribadah?
Hampir semua orang Israel itu beribadah di bait-bait Allah, saudaraku, pada hari tertentu, waktu tertentu. Di sinagog-sinagog itu selalu penuh. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata pekerja itu sedikit, tuaian itu banyak? Bukankah banyak orang Farisi, ahli Taurat, ada Gamaliel di sana, ada orang-orang yang hebat sekali, mengerti banyak sekali firman Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata, tetapi pekerja sedikit? Saudaraku, dikaitkan dengan bulan Natal ini, kita bisa menanyakan hal yang sama. Dengan begitu banyak orang yang tidak mengerti atau bahkan salah kaprah terhadap makna Natal, mengapa hanya sedikit sekali orang yang peduli keluar memberitakan berita Natal yang sesungguhnya? Mengapa hanya sedikit? Mungkin minggu lalu setiap kali masuk di dalam lingkungan Lipo Village ini, Lipo Karawaci, saya melihat wah ini sebentar lagi dekorasi yang di tengah roundabout itu akan diganti. Mulai muncul kerangka-kerangkanya, saya pikir wah ini mungkin bakal dibangun di sana nativity scene, ya. Seperti kandang dan kemudian ada Maria, Yusuf, bayi Yesus di palungan. Tetapi setelah 1 minggu berikutnya dan sekarang kita sudah lihat, wah ternyata gingerbread house, bukan nativity scene. Saudara, orang-orang di sekitar sana melihat Natal itu sebagai apa? Saatnya diskon besar dibagikan, saatnya sales terjadi di mana-mana. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan Natal? Mungkin, saudaraku, bagi orang-orang yang ada di panti asuhan sana, mereka lagi kebanjiran tamu di bulan-bulan ini. Kebanjiran tamu. Mungkin tidak ada waktu kosong buat mereka untuk tidak menerima tamu. Ini saatnya. Anak-anak didandani, orang-orang yang ada di panti jompo itu dibersihkan, rumah-rumah panti asuhan itu di make up sedikit, saudaraku, supaya tidak malu-maluin. Tetapi itu hanya terjadi sebulan sekali dan bagi mereka, mereka sudah capek nyanyi lagu-lagu Natal yang mereka mungkin belum tentu mengerti isinya. Orang-orang yang datang berkhotbah, datang hit and run. Jangan-jangan mereka berpikir Allah itu juga begitu. Allah itu hit and run. Mengasihi sebentar lalu tinggal pergi. Dengan begitu banyak orang tidak mengerti makna Natal. Mengapa hanya sedikit orang yang pergi, keluar? Saudaraku, di Amerika Serikat, Philip Yancey dalam bukunya Vanishing Grace mengemukakan fakta hasil dari kuesioner dan penelitian-penelitian yang lain mengatakan bahwa minat orang Amerika terhadap spiritualitas itu tinggi sekali. Naik. Mereka ingin mencari sesuatu yang rohani. Mereka tahu uang itu bukan segala-galanya. Mereka tahu nama baik itu hanya sementara. Mereka tahu mereka tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang ada di dunia ini. Mereka mencari sesuatu yang lain. Mereka tertarik kepada hal-hal yang spiritual. Tetapi pada saat yang sama, persepsi mereka terhadap kekristenan, khususnya kaum Injili, itu justru merosot tajam. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah bangkitnya dan maraknya gereja-gereja yang megah, yang besar, mega church. Disebut mega church karena jumlah peserta, jumlah pengunjung setiap minggu itu di atas 2.000. Itu mega church. Jadi Christ Chapel ini termasuk mega church. Kalau berdasarkan definisi itu. Saudaraku, di tengah-tengah semakin banyaknya dan gereja-gereja di Indonesia mencari gereja-gereja di Amerika untuk menjadi patron, bagaimana membangun gereja yang besar, acaranya seperti apa, programnya seperti apa, kualitas firmannya seperti bagaimana, mereka tiru, mereka copy paste. Tetapi di tengah-tengah gandrungnya banyak sekali praktisi-praktisi gereja terhadap tren mega church ini. Pada saat yang sama di Amerika, menurut Gallup Poll tahun 2016, church attendance, kehadiran orang di gereja secara mingguan itu justru merosot. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Tuaian memang banyak,
tetapi ternyata pekerja itu sedikit. Saudaraku, saya pikir kita perlu kembali kepada esensi dari mengapa saudara dan saya ada di tempat ini, ada di dunia ini. Gereja perlu memikirkan mengapa gereja itu ada. Gereja ada bukan untuk acara-acara, tapi gereja ada untuk satu maksud tertentu. Kita mengenal beberapa ayat Alkitab yang biasa dikutip sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18-20, tetapi hari ini, saudaraku, saya ingin kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada teks amanat agung yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Yaitu tadi bagian yang kita baca, Yohanes pasal 17. Nah, saudaraku, di dalam teks Yohanes 17 ini, saudaraku, merekam hal-hal yang tidak terekam dalam Matius pasal 28. Yaitu ada 3 hal yang akan kita pikirkan bersama. Yang pertama adalah paradigma, kedua agenda, dan yang ketiga adalah peraga. Paradigma, agenda, dan peraga. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma dari kata para dan digma, saudaraku. Para itu artinya di samping, digma itu artinya menunjukkan. Jadi menunjukkan di samping, side by side. Sebagai sebuah pattern, sebuah pola, sebuah contoh. Jadi paradigma adalah sebuah teladan, sebuah contoh untuk dilakukan. Itu paradigma dalam arti kata yang sesungguhnya. Kemudian di abad 18, abad 19, kata ini mengalami perubahan arti menjadi wawasan pandang, cara pandang, dan seterusnya. Tetapi mari kita lihat, saudaraku, mengapa saudara dan saya ada hidup di dunia ini. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus mereka. Dan dalam ayat pasal 20 dikatakan, Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan bahkan sebelumnya, di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Saya masih teringat sekali salah seorang mahasiswa di kelas saya, ketika saya bertanya, untuk apa saudara dan saya diselamatkan dalam sebuah kelas teologi? Untuk apa saudara dan saya diselamatkan? Dan kemudian dia dengan polos menjawab, saudaraku, supaya kita masuk surga, Pak. Supaya kita masuk surga. Saya bertanya, ayat Alkitabnya ada di mana? Diselamatkan untuk masuk surga. Orang yang diselamatkan akan bersama dengan Bapa di surga, iya. Tetapi diselamatkan untuk apa? Kalau diselamatkan untuk masuk surga, mengapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu? Aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka dari dunia ini. Kalau kita diselamatkan untuk masuk surga, ngapain saudara dan saya ada di dunia ini? Betul? Ngapain kita terus di sini masih mengalami penderitaan, masih berbagian dengan umat manusia di seluruh dunia ini, melewati peperangan, kesakitan, pandemi, dan yang lain-lain. Mengapa kita ada di dunia ini? Kalau inti dari keselamatan hanyalah masuk surga. Ya jelas Alkitab tidak mengajarkan kita diselamatkan untuk masuk surga. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meminta engkau untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi sama seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Jadi kehadiran saudara, identitas saudara dan saya, itu bergantung kepada Allah yang mengutus. Inilah sebabnya saudaraku, di dalam perjanjian lama sejak awal dikatakan kita ini adalah manusia, dicipta menurut rupa dan gambar siapa? Allah. Itu berarti Allah menjadi paradigma saudara dan saya menghayati identitas, aktivitas, dan hidup sehari-hari. Saudaraku, jadi paradigma kita ada di dunia ini seharusnya siapa? Yaitu Allah. Allah yang seperti apa? Nah, itu problemnya. Allah seperti apa yang saudara dan saya tiru, gambarkan, dan rupakan dalam hidup sehari-hari? Nah, saudaraku, lihat di sini baik-baik. Seperti Bapa mengutus aku mengutus mereka. Bapa mengutus anak dan anak itu diutus. Saudaraku, ini adalah sebuah natur yang dimiliki oleh Allah. Kita sering berbicara tentang atribut Allah. Allah adalah Allah yang kasih.
Allah itu Allah yang kudus, Allah yang murah hati, Allah maha kuasa, Allah maha pencipta dan lain-lain ya. Tetapi kita seringkali mengabaikan yang satu ini, bahwa Allah adalah Allah yang mengutus. Allah adalah Allah yang misional istilahnya. Misional. Saudaraku, kata misio, kata misi tidak ada di Alkitab. Saudara tidak akan menemukan dalam terjemahan manapun. Saudara. Karena kata misi itu berasal dari kata Latin misio yang berusaha menerjemahkan di dalam bahasa Yunani yaitu apostelo. Kata apostel, apostelo, rasuli. Ya. Apostelo itu artinya aku mengutus. Nah, misio itu berasal dari menerjemahkan bahasa Yunani ini. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mengutus. Allah adalah Allah yang bergerak keluar. Allah tidak pernah tinggal diam, sekalipun dia adalah Allah yang cukup di dalam dirinya sendiri. Di dalam bahasa kerennya, teologi maupun filsafat, saudara akan menemukan kata-kata bahwa Allah itu adalah Allah yang self-existing. Allah yang hadir, ada dari dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan yang lain untuk bisa menjadi ada. Maka dikatakan dia self-existing. Dia tidak butuh topangan yang lain karena dia menopang keberadaannya sendiri, karena dia adalah Allah. Maka dia juga disebut sebagai self-subsisting being. Self-existing, self-subsisting, ini adalah sifat yang tidak dimiliki oleh ciptaan. Ciptaan tidak pernah menjadi self-existing karena ciptaan tidak pernah memikirkan atau tidak pernah memutuskan untuk menjadi ada sebelum dia ada. Dia baru bisa berpikir pada saat dia sudah ada, dan waktu dia ada, dia sudah diadakan oleh sesuatu yang lain. Singkat cerita, sebelum saudara pusing, ya, saudaraku, Allah adalah Allah dari dirinya sendiri. Ciptaan harus dicipta untuk bisa ada. Oke, ini baru satu sisi. Tetapi Allah yang ada di dalam dirinya sendiri ini ternyata bukan Allah yang diam di dalam dirinya sendiri, tetapi dia adalah Allah yang terus mempunyai orientasi bergerak keluar. Itulah sebabnya kita melihat Allah dalam Alkitab adalah Allah yang keluar dari dirinya, Allah yang mencipta. Jadi misional, sifat misional Allah itu bukan mulai dari Yohanes pasal 17, tetapi justru mulai dari kisah penciptaan itu sendiri. Allah mencipta, artinya Allah keluar dari dirinya. Bukan dia membentuk diri yang baru, bukan. Tetapi dia memiliki orientasi, dia berkarya. Dia mencipta segala sesuatu dan menganggap segala sesuatu itu baik. Dan kita juga melihat Allah Bapa mengutus Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Anak kemudian mengutus Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus mengutus gerejanya. Jadi utus mengutus ini bukan penemuan manusia, utus mengutus itu berjangkar kepada diri Allah sendiri. Allah kita bukan Allah yang immobile. Ini adalah pertarungan ide antara kekristenan melawan filsafat Gerika. Orang-orang belajar Aristotle percaya bahwa ada satu pencipta yang namanya unmoved mover. Penggerak yang pada dirinya sendiri tidak bergerak. Tetapi Allah bukan unmoved mover. Allah adalah moving mover. Allah terus bergerak, dia tidak diam, dia mencipta. Dan dia memanggil orang, dia menyelamatkan orang, dia memperdamaikan orang. Di dalam cara berpikir yang misional seperti ini, semua atribut Allah yang lain justru menjadi making sense. Allah bukan hanya kasih pada dirinya, tetapi Allah adalah yang keluar mengasihi. Allah bukan hanya Allah yang adil pada dirinya, tetapi dia adalah Allah yang adil, yang menghakimi. Dia bukan hanya Allah yang pada dirinya memiliki belas kasihan berhenti di sana, tetapi dia adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang yang berdosa. Dia adalah Allah yang memiliki satu sifat misional yang saya sebut dengan sentness. Jadi, saudaraku, kalau saudara dan saya
Gereja itu adalah created by God, dicipta oleh Allah, dan bahkan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka secara ideal seharusnya orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dicipta ulang oleh Allah di dalam kebenaran Allah juga memiliki karakter tersebut. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka sentness itu, diutus dan mengutus, itu menjadi bagian dalam diri kita sebagai sebuah keniscayaan. Sebuah hal yang natural. Itulah sebabnya Kristus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus mereka. Sehingga saudara dan saya ada di dunia ini dengan sebuah paradigma yang berjangkar di dalam kekekalan. Bahkan di dalam pribadi yang tidak pernah berubah. Bahwa pribadi itu adalah pribadi yang terus-menerus keluar, aktif. Saudara dan saya bukan seorang konsumeris. Kita seorang misionaris. Karena Allah kita bukan Allah yang konsumeris. Allah kita adalah Allah yang misionaris. Amin. Saudaraku, Allah yang misionaris datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Allah yang konsumeris adalah Allah yang datang untuk dilayani bukan untuk melayani. Itulah sebabnya di dalam Yeremia pasal 10 maupun Mazmur 115 di sana dikontraskan antara Allah yang hidup dengan ilah yang mati. Ilah yang mati yaitu sesembahan manusia, punya mata tidak melihat, punya mulut tidak berbicara, punya telinga tidak mendengar, punya tangan tidak memegang, punya kaki tidak melangkah kemana-mana. Tetapi setiap hari mintanya dilayani, disembah dan dipuji. Itu adalah ilah yang mati, yang konsumeris. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dilahirbarukan di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, dibawa untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal. Seperti yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal 17. Aku berdoa juga untuk mereka yang percaya kepada pemberitaan murid-murid ini. Supaya mereka berada di dalam kita. Sehingga ketika mereka di dalam kita, mereka mengerti Allah mengasihi mereka, mereka dikasihi Allah seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa. Saudara dan saya bukan dikasihi oleh Allah secara ecek-ecek. Tuhan tidak mengasihi Anda karena mengasihani Anda. Saudara tahu beda mengasihi dengan mengasihani? Salah satu contoh ya. Kalau saudara di sebuah perempatan melihat ada seorang pengemis. Saudara tergerak hati Anda dan Anda mulai cari, ada enggak uang kecil, betul ya? Enggak ada kan? Saudara ini nih, kamu aja yang naik mobil, saya yang di luar, kan enggak ada. Saudara cari uang kecil, saudara kasih. Lalu ditanya oleh rekan, teman, istri atau suami Anda, kok kamu kasih? Kasihan mah, kasihan pak, ya kan? Kasihan tuh, itu kasihan, mengasihani. Mengasihani tidak sama dengan mengasihi. Mengasihi itu seperti suami dan istri. Laut pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Tapi ini biasanya sebelum nikah ngomongnya. Kalau sudah nikah agak beda. Tetapi saudaraku, paradigma kasih yang Allah berikan kepada kita, itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Dia rela meninggalkan singgasana, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa manusia bahkan menjadi seorang hamba taat sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, dia mengasihi saudara dan saya habis-habisan. Dia bukan Allah yang konsumeris. Dia Allah yang misionaris bahkan habis-habisan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau paradigma kita adalah Allah yang misional, yang sentness itu, apakah saudara dan saya sudah semakin menyerupai dia? Tapi tidak sempurna, Pak, tidak apa-apa. It's not about perfection. It's about progress, betul? Kita semakin keluar nggak? Tidak menjadi self-centered, tetapi menjadi God-centered. Semakin keluar nggak? Gereja kita, gereja di mana-mana, gereja Anda. Coba pikirkan,
Ketika Natal ini kita itu self-centered atau God-centered ketika kita merayakan Natal. Kalau Allah ada di tempat ini, mana yang membuat Allah senang? Ketika kita kumpul-kumpul merayakan nyanyi-nyanyi seolah-olah Allah itu butuh puji-pujian kita, butuh pesta-pesta itu. Atau sebenarnya Allah menghendaki di dalam kesederhanaan kita itu pergi keluar. Bukan menjadi orang-orang yang rajin melakukan perayaan di dalam gereja, tetapi saya yakin 1.000.000% Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang rajin menjadi gereja di tengah-tengah masyarakat. Bukan menjadi orang-orang yang rajin melakukan perayaan di gereja, tetapi menjadi gereja yang merayakan Allah di tengah-tengah masyarakat. Apa paradigma kita? Yang kedua, saudaraku, agenda. Paradigma berjangkar kepada natur Allah yang misional, yang sentness itu, maka yang kedua adalah agenda. Saudaraku perhatikan, seperti Bapa mengutus aku telah mengutus mereka. Aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka, supaya mereka melalui mereka banyak orang percaya bahwa Bapa mengasihi mereka. Bapa mengasihi dunia ini. Saudaraku, Kristus tidak datang tanpa agenda. Kristus bukanlah manusia yang menjadi Allah, yang mencari agenda Allah. Tetapi dia adalah Allah yang tahu agendanya, yang menjadi manusia. Kalau menurut perkataan C.S. Lewis, saudaraku, Allah anak menjadi anak manusia, supaya anak-anak manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Kristus datang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mulai dari Yohanes pasal 4 dikatakan, makananku ialah melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kristus bisa menjadi CEO di sebuah perusahaan terkenal, saudaraku. Kristus bisa memilih abad keberapa Dia mau lahir, Dia bisa melakukan banyak hal yang menurut kita sekarang keren, pasti terkenal. Kristus bisa menggantikan Jeff Bezos, bisa lebih hebat daripada Steve Jobs, saudaraku. Tetapi Kristus tidak datang untuk agendanya sendiri. Dia bahkan melakukan agenda Bapa. Saya yakin Kristus juga tidak menginginkan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sebagai agendanya. Tetapi dia datang dengan agenda. Dia datang dengan satu tujuan yang jelas. Yohanes pasal 17 ayat 4, beberapa ayat yang tadi sebelum kita baca, saudaraku, juga mengatakan bahwa aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Lihat ya, Kristus datang menerima agenda dari Bapa dan dia menuntaskannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih agenda Allah bagi Kristus dan apa agenda Allah bagi kita? Saudaraku, menggunakan bahasa dari Paulus, kita melihat bahwa misi atau agenda Kristus itu adalah agenda perdamaian. Agenda pendamaian. Saudaraku, mari kita lihat beberapa ayat Alkitab dengan sedikit lebih cepat, yaitu pertama dari Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10, saya bacakan demikian. Sebab Ia, Allah Bapa, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Artinya bahwa agenda Allah itu cuma satu. Sudah dirancang sebelum kekekalan dan dirancangkannya adalah di dalam Kristus. Yaitu supaya Kristus itu menjadi kepala atas segala sesuatu, melalui Kristus segala sesuatu yang di surga dan di bumi, surga yang kudus, bumi yang berdosa, dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala. Itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 9 dikatakan, anak manusia akan lahir, dia akan diberikan nama, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan satu lagi, Raja
damai. Dan kedamaiannya akan memerintah turun-temurun sampai kepada kekekalan. Jadi hanya di dalam Kristus kita menemukan perdamaian yang sejati. Hanya di dalam Kristus saudara dan saya akan mendapatkan perdamaian kekal dengan Bapa di surga dan juga dengan seluruh ciptaannya yang lain. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, yaitu Kristus. Dan melalui Dialah, Kristuslah, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Dalam dalam Roma juga dikatakan dia adalah satu-satunya jalan pendamaian disediakan oleh Allah. Dia adalah hilasterion, saudaraku. Orang yang akan menebus manusia dari dosa-dosanya sehingga dosa-dosa itu diampuni dan manusia menjadi umat Allah lagi, saudaraku. Lewat apa? Lewat Kristus. Saudaraku, masih ada banyak sekali ayat yang lain, saudaraku, yang berbicara tentang misi Allah, rahasia yang sudah Allah nyatakan ini. Dan inilah yang juga menjadi misi saudara dan saya. Karena Kristus berkata, seperti Bapa mengutus aku untuk menjalankan proyek pendamaian yang besar ini, maka aku mengutus mereka, aku mengutus kamu, sehingga melalui saudara dan saya, orang boleh mengenal Allah itu bukan hanya Allah yang maha ini, maha itu, tetapi Dia adalah Allah yang bergerak keluar, Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengasihi, Allah yang memberi diri untuk berdamai. Sekali lagi, jangan narsis. Bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang melanggar perjanjian, saudara dan saya yang melanggar perjanjian. Tetapi inilah Allah kita. Allah yang tidak jaim. Allah yang justru berinisiatif karena Dia juga tahu bahwa tidak mungkin inisiatif untuk berdamai dengan Dia dimulai dari diri orang yang sudah berdosa. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah lewat teks amanat agung ini untuk menjadi pembawa perdamaian Allah. Dalam salah satu khotbah di bukit, poin-poin yang banyak di khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, anak-anak Allah adalah para pembawa damai. Tentu, saudaraku, damai itu tidak sekadar gencatan senjata. Damai itu artinya ada pemulihan relasi. Yang tadinya bermusuhan, sekarang sudah menjadi sahabat lagi. Dan itulah yang dikatakan Paulus dalam surat Efesus juga, saudaraku. Dia telah mempersatukan pihak-pihak yang berseteru. Dia telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Dan itu dilakukan oleh Kristus sejak Dia berada di muka bumi ini. Dalam inkarnasinya menjadi semakin jelas dan ditunjukkan dan diminta untuk diulang oleh murid-muridnya lewat sakramen-sakramen. Saudara tahu bahwa sakramen-sakramen itu adalah tanda-tanda perdamaian. Tanda-tanda Allah meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh dosa-dosa manusia. Sakramen baptisan, minggu lalu kita melihatnya. Sakramen baptisan menunjukkan bahwa setiap orang besar kecil, minggu lalu kita melihat ya, ada yang masih kecil, ada yang bayi, ada yang sudah dewasa, besar kecil, semuanya dilahirkan oleh Allah yang sama. Miskin kaya tidak ada lagi di hadapan Allah. Tinggi rendah, tingkat status sosial manusia, mereka menjadi sama di hadapan Allah. Dan di sanalah perdamaian itu dilakukan. Demikian pula dengan perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus, saudaraku, Allah lah tuan rumah yang sejati. Saya senang sekali ketika Pak Yohanes Halim selalu mengingatkan, dan minggu lalu juga Pak Polo mengatakan hal yang sama, bahwa ia adalah meja perjamuan Allah
bukan meja perjamuan CCK. Itu artinya, saudaraku, kita membatalkan seluruh tembok-tembok yang dibuat oleh manusia, sekat-sekat itu yang justru menghalangi kesaksian Allah yang sudah menjadi Raja Damai kita. Sehingga setiap orang, saudaraku, sejak mulai di perjanjian lama sampai di perjanjian baru, di mana ada Allah memerintah, di sana perdamaian itu disebarluaskan. Semua usaha-usaha untuk menghancurkan perdamaian itu justru Allah tunggang balikan. Tuhan Yesus misalnya, dia berjumpa dengan seorang yang baru kedapatan berzina. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin menghancurkan dia, menimpuki dia, merajam dia dengan batu. Apa yang Kristus lakukan? Kristus hanya berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa seperti dia? Dia menjadi orang yang pertama lempar batu kepada dia. Sebenarnya apa yang Kristus sedang kerjakan? Kristus ingin tunjukkan bahwa semua orang itu berdosa. Janganlah menjadi hakim yang satu dengan yang lain. Tetapi berikan penghakiman itu kepada Allah. Karena Allah sendiri yang berkata bahwa pembalasan itu adalah hakku. Allah katakan. Pak, tapi masa kita tidak boleh sekolah hukum, Pak, kalau begitu? Enggak, maksud saya bukan itu. Menghakimi dengan perasaan bahwa saya lebih benar daripada orang lain, maka saya berhak untuk memberikan hukuman kepada orang lain, itu yang Tuhan tidak mau. Karena orang seperti itu berusaha untuk menganggap dirinya itu menjadi Allah. Nah, saudaraku, ketika seorang perempuan mengalami pendarahan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, dia berusaha sembunyi-sembunyi di tengah kerumunan, memegang jumbai baju Tuhan Yesus. Jumbai jubah Tuhan Yesus itu. Dan kemudian Tuhan Yesus berhenti dan berkata, siapa yang memegang jubahku? Orang murid-murid bilang, Tuhan, ada banyak sekali orang di sini, pastilah semua itu sudah nyenggol engkau. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak, ada satu. Saudaraku, sebenarnya mengapa Tuhan Yesus bertanya begitu? Tuhan Yesus tahu siapa yang menyentuh dia. Tetapi yang tidak tahu adalah orang-orang di sana tentang apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Yaitu bahwa Tuhan mengasihi wanita ini yang sudah ketangkap basah najis karena dia mengalami pendarahan. Yang kalaupun dia sembuh, dia harus melewati ritual pembersihan itu selama 7 hari. Tetapi dia ini bukan orang yang baru satu kali pendarahan, hampir sebagian besar hidupnya itu karena dia itu sakit dan dianggap najis. Keluarganya sudah bohwat, keluarganya sudah angkat tangan, tidak mau cari dokter lagi karena tidak bisa disembuhkan. Dia sendiri dari awal-awal melakukan ritual-ritual, mengunci diri, akhirnya tidak tahan juga keluar, saudaraku. Ini adalah kehidupan yang hancur oleh karena sakit penyakit, hidup yang hancur karena tatanan masyarakat yang seperti itu. Tuhan Yesus ingin mengangkat derajatnya. Siapa yang sudah memegang jubahku? Bukan Tuhan Yesus nggak tahu, orang lain nggak tahu. Maka Tuhan Yesus mengangkat derajat wanita itu. Dia sudah disembuhkan. Karena dia sudah disembuhkan, dia layak untuk engkau hargai. Dia layak untuk diperlakukan sebagai manusia yang lain. Jangan jauhi dia. Ini adalah agenda misi Kristus, memperdamaikan pihak yang bertikai dengan menghadirkan Allah sebagai Allah dan dirinya sebagai Raja Damai. Saudaraku, ada banyak sekali kisah Alkitab tentang hal ini, tetapi satu hal yang pasti, saudaraku, saudara dan saya dipanggil seperti Kristus dipanggil. Saudara dan saya diutus oleh Kristus seperti Bapa mengutus Kristus menjadi agen-agen pendamaian. Agenda kita cuma satu, membawa Kristus kepada orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Sehingga dengan mereka mengenal Kristus, mereka boleh mengenal Bapa yang mengasihi mereka. Sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa menjalankan agenda itu dalam hidup sehari-hari? Kita sampai pada poin ketiga, yaitu menjadi peraga. Yang pertama tadi paradigma, kedua agenda, yang ketiga adalah peraga.
Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Demikian sekarang aku yang sudah menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba yang kau lihat sendiri, engkau alami kehadiranku, engkau lakukan hal yang sama kepada orang lain. Bagaimana Kristus memperlakukan anak-anak kecil yang disingkirkan, demikian kita harus memperlakukan anak-anak kecil bagi Kristus. Seperti Kristus memperlakukan orang-orang yang direndahkan, demikian pula saudara dan saya memperlakukan orang-orang direndahkan oleh manusia seperti Kristus. Mengangkat mereka, memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kasih surgawi. Meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh manusia berdasarkan ide yang sama sekali duniawi. Aku lebih baik dari kamu, mobilku lebih bagus. Waktu kita ketemu Tuhan tidak tanya mobil kita berapa. Tuhan juga tidak tanya gaji kita berapa. Tuhan tidak tanya berapa mansion kita sudah bangun. Tuhan tidak tanya berapa banyak gelarmu. Tuhan tidak tanya berapa pasien yang kau sudah sembuhkan dan obati. Tuhan tidak tanya berapa banyak sekolah yang kau sudah layani selama puluhan tahun kau mengabdi sebagai guru. Tuhan tidak tanya. Yang Tuhan tanya itu apa? Yang Tuhan tanya adalah seberapa intens engkau mengabdi, menghadirkan aku di dalam keseluruhan hidupmu. Saudaraku, Kristus berinkarnasi, dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia menyatakan Allah Bapa. Seperti Bapa mengutus Kristus, Kristus mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan kita, orang akan melihat kita berbeda dari yang lain karena Kristus. Kalau kita tidak berbeda dengan yang lain, jangan-jangan Kristus kita keliru, atau yang kedua, kita belum menyerupai Kristus, kan? Ya kan? Kalau ada orang bertanya kepada saya, Pak, orang ini kok mirip sekali dengan Bapak, saya dulu sering dimirip-miripkan dengan orang lain. Ya saya sadar wajah saya agak pasaran sih. Tetapi hal itu membuat saya berpikir bahwa, wah berarti orang hanya melihat apa yang kelihatan di luar. Tampaknya saya belum menyerupai Kristus, saya belum merupakan Kristus. Ingat saudara dan saya tidak dipanggil untuk menjadi Kristus. Tidak seorang pun di antara kita dipanggil untuk berinkarnasi. Kita sudah menjadi manusia untuk melayani manusia yang lain. Kita tidak dipanggil menjadi manusia berinkarnasi menjadi kodok. Enggak. Kita tidak dipanggil menjadi Kristus yang dari Allah mengambil rupa seorang manusia. Tidak, saudara. Kita tidak dipanggil menjadi Kristus. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus ketika memperlakukan manusia yang lain. Untuk itulah saudara dan saya diutus. Kita diutus dengan agenda yang sama, dengan paradigma yang sama. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menjadi alat-alat peraga bagi Allah. Alat-alat peraga. Seperti Kristus adalah peraga dari Bapa. Saudara, menarik sekali kata peraga ini dalam bahasa Indonesia. Raga itu kan tubuh, saudaraku. Jadi peraga itu adalah penubuh. Dan kita baru bisa mengerti hasilnya atau pengertian ini itu dari Yohanes pasal 1 ayat 18. Saudaraku. Tidak seorang pun melihat Allah Bapa di surga, tetapi anak Allah yang berada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yaitu ketika apa? Dia menjadi manusia. Sehingga saudara dan saya mengenal Allah tidak lagi seabstrak sebelumnya, tetapi kita mengenal Allah lewat Kristus. Apa yang dilakukan Kristus adalah apa yang dilakukan oleh Allah Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Kristus adalah yang dikerjakan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Kristus adalah apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Itulah sebabnya ketika para murid berkata, bagaimana kami bisa mengenal Bapa? Ya ampun Thomas, ya ampun murid-muridku yang lain ini. Kamu sudah bersama-sama dengan aku, engkau tidak mengenal Bapa. Apa yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa. Masa kamu gak kenal? Kristus meragakan Bapa.
Saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang meragakan Kristus. Meragakan Kristus seperti apa? Kalau agendanya itu adalah damai, perdamaian. Mari menjadi pembawa-pembawa damai. Kalau saudara punya ganjalan di hati orang-orang tertentu, entah salah dia atau salah Anda, di Natal ini, mari kita berdamai. Ya Pak, enggak apa-apa kalau cuma Natal ini, nanti Januari musuhan lagi. Ya enggak begitu, saudara. Mari kita menjadi Allah yang pendamai. Allah yang rela berkorban, Allah yang mau mendengar, Allah yang datang untuk melayani dan menyelamatkan. Menjadi pengharapan, bukan menjadi sumber putus asa di dalam keluarga. Menjadi orang yang membawa sukacita, bukan orang yang membawa duka cita. Bukan yang mempermalukan. Menjadi orang yang menghadirkan kekudusan, bukan orang yang menajiskan diri. Menjadi orang yang mengangkat orang lain untuk mendekat kepada Allah, bukan orang yang menjatuhkan orang lain sehingga mereka semakin jauh dari Allah. Saudara tahu nggak sih bahwa perayaan Natal itu tidak pernah tercatat dalam sejarah gereja sampai di abad keempat. Baru abad keempat itu ada catatan tentang yang namanya kalender gerejawi. Sebelum itu bagaimana orang-orang percaya ini? Mereka tidak memperayakan Natal hanya 1 tahun sekali atau hanya 1 bulan tertentu. Mereka menghidupi Natal itu sehari-hari, saudaraku. Saudaraku, maka janganlah saudara dan saya terbawa dalam interpretasi yang keliru tentang Natal, bahwa seolah-olah Natal itu kita peringati dan kita perlu hidupi hanya setahun sekali atau bahkan setahun sebulan. Maka saya setuju dengan sebuah kalimat syair dari lagu yang berjudul Christmas All Year Round yang ditulis dan dinyanyikan oleh Chris Christian. Saya akan membacakan teksnya seperti ini. Sebagian dari liriknya. 1 kali setahun, setiap tahun, orang-orang mengambil waktu untuk melihat keluar. Mereka membuka pintu-pintu hati mereka dan keluar menyala dan bersinar. Tell me why. Katakan kepadaku, mengapa engkau dan saya melakukan tindakan kasih itu hanya sekali setahun? Dengan begitu banyak orang-orang yang sangat lonely sepanjang tahun, mengapa hanya keluar 1 tahun sekali? Bukankah itu terlihat sebagai timing yang jelek? Dan katakan pula kepadaku, mengapa kita hanya mendengar tentang damai dan kasih Natal? Itu hanya waktu Natal. Bukankah orang-orang lain juga akan berpikir bahwa mestinya waktu-waktu yang lain itu juga mereka bisa mendengarkannya? Saya langsung lompat ke bagian terakhir. Tidakkah engkau ingat anak di dalam palungan itu? Dan apa yang dia kemudian ajarkan kepada kita? Apakah akan muncul suatu saat nanti ketika engkau berjumpa dengan stranger, dengan orang yang tidak engkau kenal, apa yang akan kau lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan? Ingatlah, anak itu dulunya juga seorang stranger. Anak di palungan. Yesus itu stranger buat kita. Sebelumnya. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah dia masih stranger to you? Apakah bayi yang menjadi sentral seluruh ibadah kita sepanjang tahun itu masih asing buatmu? Saudaraku, selama saya tinggal di Karawaci, kira-kira ini sudah tanpa terasa tahun ke-7 berjalan. Kami sekeluarga punya depot favorit makan mie di Karawaci Barat.
Saya beberapa kali mengajak anak-anak, istri, dan seterusnya, dan kadang-kadang saya pergi ke sana sendirian untuk beli bungkus bak pulang, saudaraku. Kami berjumpa dengan seorang ibu-ibu tua, kemungkinan usianya sudah 60-an tahun. Dia selalu tinggal di sana, maksudnya keliling di sana, jual gorengan, tua, lusuh. Hari Jumat yang lalu, saya makan lagi di sana dan beliau menunggu. Beliau tahu saya ada di sana. Mungkin karena kebiasaan, sekalipun mungkin cuma seminggu sekali. Sekarang lebih rutin. Beliau datang di sana dan seperti biasa saya keluar dari makan mie itu, saya menjumpai beliau, saya jongkok di depan beliau dan saya menyapa beliau. Apa kabar, update ya. Dia tinggal dengan siapa sekarang, kesehatan suaminya bagaimana, suaminya sudah tidak bisa bekerja, tapi dia anaknya bekerja di Mayora dan seterusnya. Sampai suatu ketika hal yang menyentak saya adalah dia berkata begini, tolong doakan saya. Waduh, saya tersentuh banget ya. Tolong doakan saya. Oke, Bu. Biasanya saya sering mendoakan dia, tidak selalu, tapi saya sering mendoakan dia. Tapi kali ini dia punya request, prayer request. Doakan supaya saya sekeluarga masuk swarga, masuk surga. Hati saya melompat-lompat kegirangan, saya langsung menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepadanya, saudaraku. Saya menceritakan Tuhan Yesus yang lahir menjadi manusia, mati bangkit untuk menebus dosa. Dan saya mengundang ibu tersebut untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saya berdoa bersama dengannya. Tidak peduli orang lain lihat saya, saudaraku. Itu pagi-pagi. Saya tidak peduli. Ini kesempatan, windows of opportunity itu doesn't come very often. Saya beberapa kali mendoakan dia juga memberitakan Injil lewat doa saya. Saya sudah cerita di beberapa khotbah saya. Tapi kali ini dia ngomong sendiri. Saudaraku, hati saya bersuka cita. Tetapi saya tidak ingin ini hanya saya sendiri yang merasakan. Firman Tuhan hari ini mengatakan sebagaimana Bapa mengutus Kristus, Kristus mengutus kita semua, saudaraku. Dengan begitu banyak orang yang belum terjangkau, begitu banyak orang salah mengerti tentang Natal, begitu banyak orang yang tahu Kristus tetapi dengan pikirannya sendiri. Mengapa hanya sedikit yang keluar? Mari kita keluar. Pikirkan secara praktis, 1, 2, atau 3 nama. Yang saudara mau, pertama, doakan. Kedua, reach out. Telepon, kontak, jumpai. Bagikan berita tentang Kristus, Sang Raja Damai. Berdamailah terlebih dulu dengannya kalau saudara melakukan kesalahan tentunya. Mari saudaraku, begitu banyak orang yang lonely, begitu banyak orang bergumul dengan dosa mereka, begitu banyak orang putus asa, begitu banyak orang yang berpikir bagaimana bunuh diri dengan cepat. Begitu banyak orang yang menderita depresi, begitu banyak orang yang menjadi korban-korban dari unspoken love. Saudara dan saya dulunya juga begitu. Tetapi kita sekarang bukan stranger lagi bagi Allah, bukan? Tuhan ingin saudara dan saya diutus. Tuhan mengutus kita seperti Allah Bapa mengutus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau lewat Kristus. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan kepada kami paradigma hidup yang baru, agenda hidup yang baru, dan memberikan kami teladan peraga di dalam Kristus yang baru. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Allah, damai Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengutus kami untuk membagikan kasih dan damai. Engkau bukan mengutus kami untuk membagikan spam.
rubbish, dosa yang sudah banyak. Tuhan tolong kami, bakar hati kami sekali lagi. Melalui momen Natal ini kami diingatkan akan Kristus yang sudah diutus dan Kristus yang sudah mengutus kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada kami 1, 2, atau 3 nama, berapapun yang Tuhan kehendaki, untuk kami boleh jangkau, bagikan berita Injil. Dengan segala kepapaan kesederhanaan kami, Tuhan, kami rindu mengalami sukacita dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Semua yang percaya katakan, amin.